Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afif Afandi, NIM 220512040999. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul implementasi algoritma machine learning untuk prediksi harga saham menggunakan Python. Untuk latar belakang sendiri yaitu eh, pasar saham adalah salah satu instrumen investasi yang paling diminati baik oleh individu maupun institusi. Dengan potensi keuntungan yang tinggi, banyak investor berupaya memprediksi pergerakan harga saham untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Namun prediksi harga saham bukanlah tugas yang mudah. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi, berita pasar, dan sentimen investor sehingga penuh dengan ketidakpastian. Nah, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya ketersediaan data, metode analisa tradisional dalam memantau harga saham mulai tergeser oleh pendekatan yang lebih modern, seperti mesin learning. Teknologi ini memungkinkan analisa terhadap data dengan jumlah yang besar dan kompleks untuk mengidentifikasi pola yang mungkin terlewat oleh manusia. Dengan memanfaatkan algoritma mesin learning, diharap akurasi dalam memprediksi harga saham dapat meningkat sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Lalu rumusan masalah yang pertama, algoritma machine learning mana yang paling efektif untuk memprediksi harga saham. Lalu yang kedua, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mengelola dan mempersiapkan data historis harga saham agar dapat digunakan dalam model prediksi. Lalu yang ketiga, seberapa akurat model akurasi harga saham yang dihasilkan melalui penerapan algoritma machine learning. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasi dan mengimplementasikan algoritma machine learning yang efektif untuk prediksi harga saham. Yang kedua, mengembangkan sistem yang dapat mengelola dan mempersiapkan data historis harga saham untuk analisis. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi model prediksi harga saham yang dihasilkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk manfaat penelitian sendiri yaitu ada tiga manfaat, yaitu bagi investor, peneliti, dan pengembang. Untuk investor sendiri, manfaatnya memberikan alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik melalui prediksi harga saham yang lebih akurat. Untuk meneliti, memiliki fungsi manfaat menjadi referensi bagi peneliti yang selanjutnya dalam bidang analisa data dan mesin learning, khususnya dalam konteks pasar saham. Lalu untuk pengembang, menyediakan dasar untuk pengembangan aplikasi berbasis mesin learning yang dapat digunakan dalam analisa pasar saham. Landasan teori di sini menjelaskan bahwa eh, ada beberapa yaitu mesin learning, metode yang membuat bagaimana komputer atau program mempunyai suatu kecerdasan dengan menggunakan data seperti angka, teks, gambar, atau video, atau audio juga sebagai bahan belajar untuk memperoleh pengetahuan dari data tersebut dan kemudian dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Lalu ada algoritma prediksi, yaitu bentuk penambangan data untuk mendapatkan informasi di masa depan dari data sebelumnya. Teknik prediksi digunakan apabila suatu nilai memiliki atribut yang berbeda. Beberapa algoritma prediksi yaitu eh, yang pertama ada yang dipakai pada penelitian ini yaitu long short term memory LSTM, yaitu salah satu arsitektur dari RNN atau Recurrent Neural Network yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pada RNN, yaitu ledakan gradient atau exploding gradient dan hilangnya gradient atau vanishing gradient yang mempelajari data yang disimpan dalam memori jangka panjang. Lalu yang kedua ada random forest, algoritma yang terdiri dari beberapa decision tree yang memiliki sifat parametric classifier. Karena itu, tidak perlu diberikan learning parameter untuk pengambilan model prediksi. Random forest membuat sebuah prediksi untuk setiap kelas berdasarkan individual tree-nya, dan kelas dengan vote terbanyak akan dipilih sebagai model dasar prediksi. Lalu ada yang ketiga, regresi linear, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Lalu ada saham, yaitu tanda kunci bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan saham. Ju- eh, sa- Saham juga dapat diartikan sebagai kertas atau lembaran yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
Lalu untuk penelitian terdahulu ini ada tiga. Yang pertama, analisis prediksi harga saham sektor perbankan menggunakan algoritma long short term memory atau LSTM yang menunjukkan bahwa hasil prediksi pada saham BNI, BRI, BTN, dan Mandiri dengan variasi Evans dan menggunakan model-model optimasi Adam pada algoritma LSTM. Hal ini mempengaruhi akurasi dan mempengaruhi nilai saham kurs. Lalu yang kedua ada implementasi algoritma random forest pada prediksi harga saham berdasarkan data historis. Penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi algoritma random forest cukup tinggi untuk analisa harga saham dan dari PT Telkom Indonesia berdasarkan data historis. Lalu yang ketiga ada estimasi harga saham menggunakan algoritma regresi linear. Algoritma regresi linear menunjukkan bahwa hasil yang sangat baik karena memiliki uh, RMSE dan absolute error, serta relative error, serta correction dan squat correlation-nya sehingga uh, diformulasikan dia memiliki akurasi yang cukup tinggi. Lalu ada kerangka berpikir, yaitu yang pertama uh, ada assessing data, yaitu uh, dia memiliki input dataset saham yang memiliki output kolom dataset saham. Lalu ada data mining untuk membaca kolom, yaitu uh, yang outputnya yaitu data terekstraksi. Lalu ada preprocessing untuk uh, split data. Di sini menggunakan 80 banding 20. 80 data training dan 20 data eh, tes. Lalu ada model itu sendiri. Ada tiga, yaitu LSTM, Random Forest, dan regresi linear untuk melihat akurasi dari eh, beberapa model ini. Lalu ada hasil analisa, yaitu eh, model mana yang memiliki akurasi paling tinggi. Lalu ada hipotesis. Ada tiga hipotesis. Yang pertama, algoritma secara random forest bisa menaruh prediksi harga saham yang lebih seksama dibandingkan menggunakan prosedur pemecahan STM dan metode tradisional regresi linear. Yang kedua, penggunaan fitur tambahan misalnya indikator teknikal dan data makroekonomi akan mempertinggi akurasi contoh prediksi harga saham yang dibangun menggunakan prosedur pemecahan machine learning. Yang ketiga, model yang dilatih menggunakan data historis yang lebih panjang akan membentuk prediksi yang lebih baik dibandingkan menggunakan contoh yang dilatih menggunakan data historis yang lebih pendek. Untuk metode penelitian, eh, ada tiga, yaitu pendekatan yang digunakan, lalu teknik pengumpulan data, dan pengembangan model. Yang untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menganalisa data secara numerik menggunakan algoritma machine learning. Pendekatan ini mencakup proses perhitungan statistik, pembelajaran berdasarkan data historis, serta evaluasi model menggunakan matrik kuantitatif seperti akurasi berdasarkan mean squared error, root, root mean squared error, dan mean absolute error. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada website id.investing.com dengan mengambil beberapa data saham perusahaan di Indonesia, diantaranya BCA, Gojek, Tokopedia, dan PT Pertamina Metal Energy dengan periode 27 Februari 2023 sampai 20 November 2024. Untuk pengembangan model, peneliti menggunakan tiga algoritma belajar mesin yang berbeda, long-short term memory, random forest, dan regresi linear. Tujuannya penggunaan ketiga algoritma ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan tingkat akurasi setinggi mungkin. Berikutnya, peneliti akan mengevaluasi model dengan melakukan uji kinerja beberapa algoritma klasifikasi dalam memprediksi harga saham. Proses evaluasi dilakukan dengan menghitung mean squared error, mean error, mean squared error, dan mean absolute error untuk mendapatkan akurasi model. Nah, sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.